Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Effendi dari S1 Manajemen Malam. Saya ingin membahas tentang surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman dan lebih praktis. Kemudian fungsi utama surat berharga, yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah. Yang ketiga sebagai bentuk surat bukti hak tagih atau surat legitimasi atau adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ayudia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat surat berharga dapat dilihat dari sisi, yaitu dari sisi yuridis dan segi fungsinya. Yang pertama, secara yuridis. Manfaat surat berharga secara yuridis adalah sebagai yang pertama adalah alat pembayaran, kedua alat pemindahan hak tagih atau karena diperjual dan dibelikan, yang ketiga surat legitimasi atau surat bukti tagih. Yang kedua, dari segi fungsinya manfaat surat berharga dilihat dari segi fungsinya adalah sebagai yang pertama surat yang sifat hukum kebendaan, yang kedua surat tanda keanggotaan dari persekutuan, yang ketiga, surat tagihan utang. Perkenalkan, nama saya Devika Sari Samosir, saya dari Manajemen Malam semester 2. Di sini saya akan membahas 4 jenis surat berharga. Yang pertama yaitu ada wesel. Wesel merupakan surat di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang atau si penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Yang kedua ada surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada yang disebut di dalam surat sanggup tersebut. Dan yang ketiga ada cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek. Dan yang terakhir ada kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas unjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Ragen Fadila dan saya akan melanjutkan materi mengenai surat berharga. Selain yang disebutkan di dalam UKUHD, masih terdapat beberapa jenis surat berharga lainnya. Yang pertama adalah bilet giro, yaitu surat perintah tak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya. Yang kedua ada credit card, yaitu kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer, yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya sebagai pengganti uang tunai. Yang ketiga ada travel cheque, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada konosemen, sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran. Yang selanjutnya ada charter party, perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk menyangkut orang atau barang pada waktu perjalanan tertentu. Kemudian ada delivery order. Nah, surat berharga yang mencantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang delivery order diserahkan barang-barang sebagai yang disebut. Dan terakhir ada surat saham. Surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan saham sebagai bagian dari saham dari modalnya. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah dan sikap yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.